Kembali lagi dengan saya, Bintang Soraya. Dalam video ini, saya akan melakukan praktek peer teaching dalam proses pelatihan PLP saya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini, materi kita adalah expression of asking and giving opinion. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran daring hari ini lancar, tidak ada hambatan sinyal. Tentunya akan menambah pemahaman kalian juga. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini materi kita adalah expression of asking and giving opinion. Jadi ada kompetensi dasar, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan, memberi saran dan tawaran, serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian ada menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon ungkapan, memberi saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteksnya. Kemudian di sini ada productivity, kemudian materi kita expression of giving and asking opinion, kemudian exercise-nya. Karena melanggar hukum. Kemudian di sini ada gambar, kita masuk dalam beraktiviti ya. Ada gambar siswa tawuran di situ. Apa komentar kalian tentang gambar ini? Oke, jadi komentar kalian adalah siswa seharusnya tidak melakukan aksi tawuran karena itu melanggar hukum dan merupakan kegiatan kriminal yang seharusnya di mana siswa itu mulai belajar di sekolah. Oke, terima kasih atas komentar kalian, kemudian pendapat masing-masing. Kemudian kita masuk dalam materi. Di situ ada materi tentang expression of asking and giving opinion. Di situ ada opini kategori lemah, kemudian kategori menengah, atau kemudian kategori yang kuat. Jadi di sini kategori yang lemah biasanya kita selalu pakai. Contohnya I think, kemudian I don't think, kemudian I'm quite certain that, kemudian I believe, seperti itu. Jadi di sini kategori lemah ini yang selalu kita pakai, yang mainstream kita dengar. Kemudian ada kategori medium strength opinion yang sedang. Di situ ada I believe, kemudian my impression, kemudian I see, it seem to me that, atau I feel certain that. Itu biasanya yang jarang kita pakai tapi masih kita pakai, kemudian masih kita dengar, seperti itu. Kemudian ada juga yang kategori strong opinion. Di situ ada I am absolutely certain that, kemudian I am convinced that, kemudian I strongly believe that. Itu yang kategori kuat atau kategori strong opinion yang biasanya kita nggak pernah pakai, kemudian kita nggak pernah dengar ketika mendengar percakapan tentang menanyakan opini atau memberikan opini, seperti itu. Kemudian di sini ada giving opinions, teman-teman. Jadi di situ ada contoh-contoh kalimat atau contoh-contoh
kata yang diambil dari yang weak, kategori weak, kemudian kategori strength, kemudian kategori yang strong. Jadi di situ ada contohnya my opinion, in my view, itu sudah mainstream kita pakai, kita sering pakai, kita sering dengar. Kemudian ada juga I believe, I think, kemudian jika kita pakai honestly atau strongly itu sudah kalimat yang tidak pernah kita pakai. Kemudian ada asking opinion. Jadi di situ ada what do you think atau do you know, do you agree with me, Lanjut, itu Sir. yang sering kita pakai dan kita praktekkan atau kita dengar. Kemudian ada Uh, agreeing. Di situ ada I'm Gambar lain agreeing aja, with Sir. you, I feel the same, absolutely, exactly, definitely. Itu yang sering kita pakai dan itu terlalu mainstream dan itu sudah kita sering dengar juga. Kemudian ada disagree. Jadi di sini bagaimana kalian memberikan pendapat Itu sedang yang ngajar kan, Sir? tidak setuju dengan lawan bicara kalian, seperti I don't agree with you, kemudian I don't think so, I'm afraid, I disagree. Sebenarnya yang sama seperti yang tadi, yang kalimat-kalimat atau penggunaan kata yang sering kita pakai, Uh, yang sering kita itu kelihatannya dengar. seperti sosialisasi sesuatu, bukan mengajar Kemudian di di kelas situ pada umumnya. ada partly agreeing. Uh, Jadi di sini uh, partly I think agreeing ini setengah setuju. demonstrating Jadi kita something dalam to kondisi labil children. I don't know, but atau something. kita belum mengerti And apa I think that's topiknya. not, formal Di situ formal ada I teaching in see class. your point, but kemudian I kind of agree with And you atau that, if I say kemudian that, I agree with you they, to an extent, my opinion however. is, Jadi di sini mm, dalam partly agreeing that if ini kita their memberikan their pendapat method about to teaching terhadap something is not effective. lawan bicara kita ketika kondisi kita labil atau tidak mengerti atau belum mengerti topiknya yang dibicarakan oleh Yeah, teman yes, kita. yes, of Jadi course, sir. kita But bisa it's not effective. But yeah, memberikan there's still has partly agreeing atau setengah setuju. Sebab di sini welcome, sir. kondisinya dalam kondisi labil atau kita tidak tahu apa topiknya atau kita belum tahu apa topiknya. Kemudian kita masuk exercise. Jadi di sini ada para muda-mudi sedang balap liar. Mungkin kalian bisa memberikan pendapat kalian. Nanti saya akan terangkan pendapat kalian. Terima kasih Faizal. Jadi Faizal melontarkan opininya yang dia tidak setuju para pemuda ini melakukan balap liar karena melanggar peraturan, kemudian membahayakan mereka, kemudian tidak patut dicontoh, yang seharusnya pemuda ini bisa membangun lingkungannya. Terima kasih Faizal. Kemudian gambar yang kedua, di situ ada para mahasiswa yang sedang mengajar kepada anak kecil. Bagaimana pendapat kalian? Oke, terima kasih Lia. Jadi Lia memberikan pendapat seperti seharusnya mahasiswa itu seperti ini yang bisa memberikan manfaat bagi adik-adik kita dengan cara memberikan pengajaran tentang materi di sekolah dan bisa meringankan beban orang tua juga. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, bagaimana pendapat kalian tentang para pemuda yang membela
negara dalam bidang sepak bola atau olahraga. Ya, terima kasih Aziza. Jadi Aziza bilang para pemuda ini ya cukup berpotensi menjadi atlet profesional. Dia Aziza setuju untuk seperti muda-mudi pemuda ini seharusnya seperti ini, bisa membanggakan orang tua, bisa memberikan prestasi kepada orang tua juga, kemudian kepada negara juga, bisa bermanfaat. Terima kasih Aziza. Oke, jadi itulah materi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.